kemarin seperti apa sih Mi? Kalau saya belum ini ya, karena saya dari kemarin sibuk keliling dengan guru mulia saya, jadi saya belum tahu perkembangannya. Mi, ini kan terkait Oklin kan sudah dipanggil ke Polres Jakarta Pusat, tapi mungkin di laporan Umi sendiri kan belum ada pemanggilan, tapi informasinya dia menginginkan perdamaian ini, seperti apa Mi? Ya kalau saya karena sudah masuk laporan ya biarkan dari pihak kepolisian dulu ya, pihak hukum dulu yang memproses itu dulu gitu. Karena kan laporannya sudah masuk, jadi saya bagaimana beliau-beliau yang ngurusin ini semuanya. Tapi Umi pribadi masih mau buka pintu maaf atau damai gitu? Ya siapa saya, Allah aja maha memaafkan, masa saya enggak. Maksudnya di sini kan saya kan nggak membenci beliaunya, enggak, tapi meresahkan apa yang beliau lakukan aja. Makanya kita melapor supaya ada panggilan gitu kan. Kalau dengan panggilan begini kan akhirnya beliau sadar, beliau mikir kan gitu. Tapi kalau nggak ada yang melapor kan akhirnya nanti ya seperti itu lagi. Jadi kan lebih kepada efek jerah gitu. Kayak untuk kedepannya ya kita serahkan aja kepada pihak. Mungkin mungkin siap damai Bu. Ya nanti kita lihat aja ya dari kalau saya memaafkan lah siapa saya. Saya aja selalu minta maaf sama Allah, masa saya nggak mau memaafkan orang. Kan beliaunya juga namanya bikin konten ya gitu. Jadi ya saya aja, silahkan aja bikin konten, tapi tolonglah bikin kontennya untuk semuanya, bukan hanya untuk saudara O aja, tetapi untuk semuanya gitu. Tolonglah, kita ini kan hidup nggak cuma mentingin diri kita aja, tetapi banyak anak-anak yang di usia yang belum sepantasnya melihat konten yang tidak baik gitu kan. Nah, kita harus jaga gitu, karena mereka kan nanti akan memimpin negeri ini gitu. Umi, mungkin buat cerita sih kegiatan hari ini, tadi sempat santunan juga sama. Ya, hari ini sebenarnya pengajian rutin sih setiap Selasa, cuma bedanya hari ini ada santunan yatim, Muharram gitu, doa-doa. Umi ini termasuk bagian persiapan pernikahan dari Ya masih ke situ-situ dulu. Seperti apa sih Umi? Enggak. Persiapannya mungkin udah berapa persen? Jadi batuk gue. Ini setiap Selasa, emang kajian rutin setiap Selasa aja. Setiap Selasa memang, Selasa sama Ahad tuh di tempat saya ada majelis. Berapa anak Tadi 100. jadi gitu Mi, udah berapa persen persiapan? Doain aja deh, udah ya ditanya berapa persen dulu. Katanya juga Ente kayak bagi hasil. gaunnya dari Ivan Gunawan juga nih Umi katanya. Iya, insya Allah Ivan Gunawan kan mensupport banget gitu. Karena memang dari dulu dia udah janji gitu, mensupport saya. Mempersiapkan berapa gaun Umi kalau boleh tahu? Rahasia. Umi ngelihat calonnya juga sama timnas sendiri seperti apa? Gitu nggak takut yang orang Kenapa harus takut? Yang penting agamanya baik, yang penting soleh gitu ya, yang penting sholatnya nggak pernah ditinggal, itu aja udah cukup buat saya. Mau orang biasa juga nggak masalah. yang menjadi wali nikah dan saksi nanti siapa? Nanti Abizar lah, kalau walinya Abizar. Kan gini, kan Adiba masih punya saudara kandung laki-laki, terkecuali Adiba nggak punya adik atau kakak laki-laki, baru pamannya kan gitu. Ini kan masih ada yang sedara, sudah akhir balik pula, jadi ya Abizar yang jadi walinya. Saksinya masih rahasia. Ini kabarnya sendiri kan kata Ustadz Fajar Sindik sendiri kan harusnya pamannya. Ya enggak lah. Harusnya kan Adiba masih ada kakak, masih ada adik laki-laki yang sudah akhir balik, kecuali belum akhir balik baru boleh pamannya. Ini kan masih ada saudara kandung. Itu sebenarnya ke situ. Berarti Dilibatkan dari keluarga almarhumnya sendiri apa sih? Ya itu pasti dilibatkan lah. Kan sampai sekarang memang saya belum ngabarin siapa-siapa. Ini aja ente aja nih, pada kepo mulu kerjaan saya mulu. Jadi rahasia lagi kan. Umi katanya dipercepat Umi ya untuk pernikahan. Enggak dipercepat. Memang udah planning sih. Planningnya tahun ini, cuma bulannya nggak tahu kan gitu. Jadi ternyata ya tuh gitu. Tahun inilah pokoknya. Ini ada wejangan-wejangan nggak sih untuk Adiba sebentar lagi mau jadi istri nih sebagai ibu? Ya kalau saya pasti orang tua ya pasti mau anak saya Adiba atau Abizar yang nikah duluan, pasti akan saya kasih wejangannya, maksudnya lebih kepada mentalnya. Siap nggak sih kamu sebagai seorang suami, misalnya yang nikah Abizar, siap nggak sebagai seorang suami itu kamu membimbing istri gitu ya, bukan hanya ngasih nafkah dunia saja, bukan hanya, kan menikah itu ibadah yang panjang ya. Jadi yang saya nasihati lebih ke mentalnya
gitu. Kalaupun Adiba pun juga siap nggak sebagai seorang istri gitu ya, yang mendukung suami, yang harus melayani suami dengan sepenuh hati gitu. Umi, maaf sebelumnya. Kalau misalnya dari pihak keluarga almarhum, misal pamannya sendiri menawarkan diri untuk jadi walinya sendiri, berkenankah? Walinya ya saya tetap Abizar lah, anak saya. Kan saya masih punya anak laki-laki. Itu masih masih adik kandungnya Adiba, masih satu darah gitu. Walaupun pamannya juga satu darah. Cuma karena memang masih ada Abizar, ya kenapa bukan Abizar kan gitu. Kan dia lebih punya hak. Keterlibatan keluarga almarhum Ya Ibu pasti. Jeffrey seperti apa sih, Bi? Ya kita akan kasih tahu lah nanti kalau udah pasti kita akan kasih tahu. Masa ya nggak dikasih tahu sih? Ini terkait Iris Bella ini kayak dia nggak mau datang ke persidangannya Amar. Seperti apa sih? Bukan nggak mau datang kali, mungkin karena pas bertepatan aja dengan kemarin juga saya datang. Kalian telat aja, saya udah pulang. Kalau saya belum pulang, kalian masih lanjut cara saya. Jadi kemarin karena memang pas bertepatan ada Amalia tuh ulang tahun gitu, jadi ya sudah, toh yang di sana sidang, yang di situ sambil ngedoain kan gitu. Tapi Iris sendiri kan kayak akan setia nggak sih sama Amar, nungguin Amar juga? Karena kan tuntutannya 12 tahun ini. Insya Allah doain ya, kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana, tapi segala sesuatunya serahkan ke Allah gitu kan. Kadang apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik, tapi kalau sudah menurut Allah baik pasti baik buat kita. Jadi biarkan Allah yang berkehendak aja. Selama ini ya mungkin Iris lebih ke doa, lebih ke tawakal kepada Allah. Selanjutnya saya selalu nyemangatin, semuanya serahin ke Allah, jangan pakai hawa nafsu diri kita, libatkan Allah, istighfarah terus gitu ya, biar Allah kasih kekuatan zahir batin kan. Apa nggak mau datang karena dia kecewa atau ada? Wallahu alam, saya nggak pernah tahu, nggak pernah cari tahu juga. Pokoknya insya Allah Iris selalu ngedoain. Mi, tentang polusi Jakarta nih, Mi, seperti apa sih dampak yang Umi rasain sendiri? Saya batuk hampir 2 minggu, batuk gak selesai. Ini aja masih serak. Alhamdulillah, ini tapi 2 hari ini kan hujan ya, alhamdulillah. Oke, yang dirasain sendiri kan kayak ngerasain sesak nggak Egy sih? sendiri pernah dikasih challenge nggak sih? Apa? Untuk Egy sendiri pernah dikasih challenge nggak sih untuk harus hafal ini dulu, pengen tahu dulu gitu, nggak bisa baca aja nih, gitu nih. Enggak, saya nggak punya syarat apa-apa, yang penting beriman, dia sholat, ya dia masih sholat, dia beriman, dia baik, udah itu aja. Pernikahannya sendiri akan diadakan di mana sih, Mi? Boleh tahu nggak? Private kah atau seperti apa, Mi? Ini memang kriteria Umi juga ya kayak gini. Saya nggak punya kriteria apa-apa, yang terpenting laki-laki ya dia wajib, sholatnya wajib, terus dia baik. Ini memang Dia nggak pernah ninggalin Allah, kalau Allah aja nggak ditinggalin, masa dia pasti akan lebih sayang sama calon. Umi, dari Abizar sendiri ada komentar nggak soal pamannya yang sedikit berkomentar soal wali? Karena anak saya nggak ada. Anak saya nggak pernah. Anak saya selalu ajarkan untuk menghargai orang lain apapun itu dari dulu ya. ini untuk Maria sendiri memang nanti benar sesuai dengan tanggal pernikahannya nanti atau seperti apa? Kenapa? Mahar. Maria sendiri apa benar? Saya sesuai nggak dengan tahu sampai ke situ. Nanti aja ya urusan ke situ. Ya pokoknya doain aja semuanya dimudahkan sama Allah, diberikan kelancaran gitu aja ya. Mi, terkait Larissa Chow katanya mau nikah. Alhamdulillah, saya juga baru kemarin lihat postingan, nggak sengaja lihat postingan. Ada cerita nggak sih, Mi, Larissa? Enggak, saya nggak terlalu dekat sama Clarissa. Umi, sedikit kenapa awalnya menggunakan rancangan dari Ivan Gunawan? Mungkin ide dari siapa kalau boleh tahu? Ya enggak, karena memang Ivan juga ingin bantu, terus ya sudah, masa orang mau bantu kita nggak ikut, dan kita seneng banget gitu. Karena dari dulu memang udah temenan banget sama Ivan kan. konsepnya nanti akan seperti apa Mi? Gimana, Mi? Aduh, aku nggak tahu, ntar aja. Mi, ada wajangan nggak sih dikasih tahu Larissa? Mungkin kan 2 kali. Enggak, saya enggak, karena saya nggak terlalu dekat sama Risa. Kalau ketemu ya pas di majelis-majelis aja, jadi nggak ada Mi, obrolan. sempat ngerasain sesek nggak sih dampaknya yang masuk udara Jakarta dan Enggak, hanya batuk aja. Saya hampir seminggu batuk nggak hilang-hilang gitu. Terus sempat serak aja suara. Mi, sekarang Iris jadi tulang punggung keluarga nih. Hah? Jadi tulang punggung keluarga Iris Bella nih. Seperti apa sih melihat Wonder Woman ini? Ya kan rezeki semuanya Allah yang sudah atur ya, Allah pasti kasih gitu. Dan kalau kitanya yakin ke Allah, insya Allah. Iris juga orangnya yakin dan pekerja keras, jadi insya Allah lah gitu. tapi Kita doain aja yang nangis baik-baik. katanya sama Umi juga. Ada kekerasan mau nyerah nggak sih di dalam rumah tangga ini? Enggak lah, enggak, insya Allah enggak. Kan Doain sempat aja. dikabarin rumah tangganya retak tuh, Mi. Benar nggak mungkin isu mereka akan bercerai? Saya enggak,
belum sampai ke situ. Jadi masih yang ya masih dalam batas. Insya Allah Iris selalu berdoain yang terbaik buat suaminya. Ini yang membuat Iris kuat sama-sama. Pasti Allah ya kasih kekuatan. Kan seorang hamba bisa kuat itu karena seorang hamba ini mau menuju ke Allah, minta kekuatan sama Allah. Dan Iris ini yang Iris selalu lakukan. Jadi dia selalu dia perdalam lebih agama lagi, ibadahnya lagi gitu. Jadi itu yang membuat Iris kuat. Melihat kemarin Amar nangis-nangis penyesalan di ruang sidang nih, kangen dengan anak. Ya manusiawi ya, namanya biasanya kan penyesalan datangnya terlambat ya. Ya semoga jadi apa ya, jadi hidayah, semoga jadi pelajaran yang berharga kan gitu. Biasanya orang kalau sudah kehilangan baru menyesal kan gitu. Ya, semoga jadi apa ya, jadi pelajaran lah, pelajaran yang berharga. Egi menurut Umi orangnya seperti apa sih? Egi baik, Egi soleh ya, dermawan, pintar gitu aja. Oke. Udah. Arisa calonnya orang mana sih? Aku nggak tahu Mbak. Arisa nggak pernah WA aku juga. Gitu. Ya. Nanti akan tinggal di sini juga atau tinggal? Oh enggak, kalau urusan tinggal saya sudah wanti-wanti sama anak saya, baik sama menantu saya juga. Kalau sudah nikah sama anak saya, baik yang laki-laki Abizar misalkan nikah ya harus keluar dari rumah saya, bukannya ngusir anak bukan, tetapi saya untuk menghindari konflik antara mertua dan menantu, apalagi Abizar yang hanya punya orang tua tuh saya tahu kan pasti cintanya anak laki-laki kayak gitu. Nah, saya menghindari itu. Saya nggak kepengin istrinya nanti cemburu gitu. Saya menghindari itu. Jadi udah mau ngontrak bismillah gitu. Yang penting kan kalau semakin jauh bisa semakin rindu gitu kan. Jadi itulah kepengennya kayak gitu. Adiba pun juga sama. Adiba berarti sudah mempersiapkan rumah Mi buat masa depan sama suami. Oh. Diajak untuk mandiri ya di dalam berumah tangga. Iya betul. Jadi biar ngerasain gitu kan gitu. Mi, ini kan mungkin bisa dibilang pernikahannya sudah semakin dekat nih. Umi pribadi ada wejangan untuk anak mungkin? Dia wejangannya masih lebih mentalnya ya, kalau misalkan dari istri ya harus ngerti. Kan saya lagi diomongin tuh. Jadi kalau dari istri ya harus lebih ya Bu, makasih, harus lebih tahu sebelum suami bangun, istri harus bangun dulu, yang gitu-gitulah. Terus saya ajari masak gitu. Berarti Adiba berapa persen ini untuk nikah muda? Yakin banget. Yakin banget. Umi, tapi Umi Tatu udah diberitahu? Saya belum ngasih tahu siapa-siapa, keluarga saya aja belum, kakak-kakak saya belum, semuanya belum, karena masih ya kitanya masih riuh banget. Nantilah kalau udah enak semuanya baru kita kasih. Tapi ada kekhawatiran tersendiri nggak sih, kan mengingat di luar sana nikah muda itu lagi rame-ramenya banget tuh, banyak yang Kalau kita melibatkan Allah segala sesuatunya ya ujian mah kapanpun juga akan diuji. Mau rumah tangganya presiden kayak, mau rumah tangganya menteri, mau rumah tangganya nabi aja diuji. Masa kita siapa nggak pernah diuji kan gitu. Tapi bagaimana tinggal kitanya itu satu sama lain, pemimpin dan makmumnya, imam dan makmumnya saling bekerja sama gitu. Berarti terkait profesinya Egi juga nggak masalah ya Umi? yang ditinggal-tinggal nanti. Timnas akan ditinggal-tinggal nggak masalah ya Umi? Kan dia sering lihat ibunya dulu ditinggal-tinggal mulu sama ini kan, sama bapaknya mau uji maksudnya. Jadi dia anak-anak saya udah paham. Udah diajari dulu mentalnya di situ. Oke, makasih banyak. makasih banyak Umi, sehat.